Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di webinar Machine Learning Optimize bersama Data Bangalore. Oke, kali ini kita akan ada materi dari Kak Zuriata Fatni. Sebelum itu aku mengingatkan untuk teman-teman semua untuk mengaktifkan fitur kamera dan mempersiapkan buku catatannya, karena materi hari ini bakalan keren banget. Dan aku juga mau ngingetin ke teman-teman semua, di akhir acara nanti kita ada hadiah 250.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya adalah kalian men-screenshot atau memfoto diri kalian sedang mengikuti webinar kami pada siang hari ini, di-upload di Instagram kalian masing-masing, lalu tag ke Instagram kami @data_bangalore. Baik. Teman-teman bisa dinyalakan ya fitur kameranya. Bisa on cam teman-teman semua. On cam dulu ya. Ya, on cam dulu ya semuanya sebelum mulai acara. Oke, langsung aja mungkin ya, tanpa perlu berlama-lama, materi hari ini akan disampaikan oleh Kak Zuriata Fatni selaku AWS Machine Learning Scholarship. Kepada Kak Zuriata, dipersilakan. Oke, terima kasih ya Kak Fitri. Sama Kak. Udah nampak ya slide-nya? Udah kelihatan? Kelihatan Kak? Oh. Kelihatan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zuriata Fatni. Di sini saya akan menjelaskan atau sharing untuk belajar bareng tentang machine learning for image processing. Itu bagaimana sih cara menggunakan machine learning untuk pada data gambar. Oke, ini garis besar yang akan saya jelaskan pada presentasi atau sharing kali ini, yaitu yang pertama yaitu tentang computer vision, yang kedua itu ada tentang image, yang ketiga ada tentang image processing, dan yang keempat ada tentang machine learning. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari computer vision itu. Nah, untuk pengenalannya, computer vision ini merupakan bidang ilmiah interdisipliner yang membahas bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari suatu gambar atau dari suatu video digital. Nah, dari perspektif teknik, komputer berusaha untuk memahami dan mengotomatisasi tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh sistem visual manusia. Nah, jadi gini, bagaimana sih visual dari komputer dan perbedaan visual dari penglihatan manusia. Nah, di sini pada gambar di bawah nih ya, itu bagaimana sih cara computer vision bekerja untuk sebuah komputer itu ketika suatu objek itu diambil oleh suatu kamera, nah dan akan menghasilkan suatu gambar, itu gambar digital. Nah, dan lalu bagaimana sih caranya suatu mesin ini atau komputer ini mengenali suatu gambar? Nah, di situ dia melakukan pemrosesan di dalamnya, yaitu tentunya apa yang komputer lihat dan apa yang manusia lihat itu berbeda. Nah, sedangkan untuk penglihatan manusia itu gambar atau objek itu terlihat seperti apa yang terlihat gitu, dan dia memproses di otak itu oke, nah ini gambar, mungkin ini gambar buah atau mungkin gambar hewan gitu, jadi dia bisa memproses secara langsung gitu. Nah, ini di sini saya akan menampilkan video. Sebelumnya dengar nggak ya suaranya? Kecil kali suaranya, Kak. Kedengeran kok, Kak. Ya? Kedengeran ya? Tapi kecil banget, Kak, suaranya.
complex. It all started billions of years ago, where small organisms developed a mutation that made them resistant to life. Today, and there's an abundance of life on the planet, which all have very similar visual systems. They include eyes for capturing light, a brain for accessing it, and a visual cortex for processing it. Genetically engineered and balanced pieces of a system which help us do things as simple as appreciating a sunrise. But this is really just the beginning. In the past 30 years, we've made even more strides to extending this amazing visual ability, not just to ourselves, but to machines as well. The first type of photographic camera was invented around 1816, where a small box held a piece of paper coated with silver chloride. When the shutter was open, the silver chloride would darken where it was exposed to light. Now, 200 years later, we have much more advanced versions of the system that can capture photos right into digital form. So we've been able to closely mimic how the human eye can capture light and color. But it's turning out that was the easy part. Understanding what's in the photo is much more difficult. Consider this picture. My human brain can look at it and immediately know that it's a flower. Our brains are cheating since we've got a couple million years worth of evolutionary context to help immediately understand what this is. But a computer doesn't have that same advantage. To an algorithm, the image looks like this. Just a massive array of integer values, which represent intensities across the color spectrum. There's no context here, just a massive pile of data. It turns out that the context is the crux of getting algorithms to understand image content in the same way that the human brain does. And to make this work, we use an algorithm very similar to how the human brain operates, using machine learning. Machine learning allows us to effectively train the context for a data set so that an algorithm can understand what all those numbers in a specific organization actually represent. And what if we have images that are difficult for a human to classify? Can machine learning achieve better accuracy? For example, let's take a look at these images of sheepdogs and mops, where it's pretty hard even for us to differentiate between the two. With the machine learning model, we can take a bunch of images of sheepdogs and mops, and as long as we feed it enough data, it will eventually be able to properly tell the difference between the two. Computer vision is taking on increasingly complex challenges and is seeing accuracy that rivals humans performing the same image recognition task. But like humans, these models aren't perfect. They do sometimes make mistakes. The specific type of neural network that accomplishes this is called a convolutional neural network, or CNN. CNNs work by breaking an image down into smaller groups of pixels called a filter. Each filter is a matrix of pixels, and the network does a series of calculations on these pixels, comparing them against pixels in the specific patterns the network is looking for. In the first layer of a CNN, it is able to detect high-level patterns like Oke ya, untuk videonya sampai situ dulu karena kita kan ini membahas tentang machine learning gitu, untuk image processing. Nah, apa sih yang didapat dari video ini? Nah, jadi tadi dijelaskan ya, ada suatu objek, itu bunga misalnya kan. Jadi, apa yang manusia lihat itu, dan dia apa yang dilihat itu ya diproses di otak manusia, dan dia tuh akan mendapatkan informasi apa yang berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, sedangkan komputer itu memproses dari suatu objek digital ya, dan terus itu diolah, ya terutama machine learning ya, untuk machine learning, computer vision. Nah, itu diolah oleh komputer dengan algoritma tertentu gitu yang digunakan. Dan nanti di situ dia tuh akan memproses ini berupa objek apa sih gitu. Nanti akan mendapatkan insight atau misalnya kesimpulan yang dapat dari data gambar yang diolah tersebut. Nah, representasi data gambar yang pada komputer ini berupa angka seperti matriks tadi ya. Dalam matriks itu terdapat sekumpulan angka, itu merupakan representasi dari suatu gambar dalam bentuk angka, itu berdasarkan nilai rentang dari nilai RGB yang ada pada gambar tersebut. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke ini. Selanjutnya lanjut untuk apa saja sih tas atau tugas-tugas dari computer vision itu. Nah, yang pertama itu contohnya ada semantic segmentation. Itu semantic segmentation itu dia tuh berdasarkan brightness ya, kalau misalnya di gambar itu, atau
objek-objek yang dengan rentang cahaya yang berbeda gitu. Jadi dia tuh berdasarkan pixel-pixel tertentu untuk membuat suatu segmen. Dan selanjutnya itu ada klasifikasi dan lokalisasi. Nah, klasifikasi ini dia tuh mendapatkan sebuah objek yang ada pada pada suatu gambar atau citra. Nah, itu dia tuh nanti mendapatkan kesimpulan ini objek apa sih gitu, atau objek misalnya contohnya objek hewan gitu kan, atau objek kucing gitu. Nah, selanjutnya itu ada untuk object detection. Nah, object detection ini termasuk dalam multiple object. Multiple object ini terdapat lebih dari satu jenis objek. Misalnya ada dalam satu citra itu terdapat beberapa objek, contohnya objek hewan. Nah, untuk instant segmentation itu merupakan segmentasi yang berdasarkan objek-objek yang ada pada suatu objek yang terdapat di dalam suatu citra. Itu yang dilakukan segmentasi, itu berdasarkan pixel yang ada pada objek tersebut. Dan selanjutnya ini penjelasan mengenai single object dan multiple object. Oke, untuk single object ini yang pertama itu ada klasifikasi. Klasifikasi ini merupakan tugas inti atau yang tugas utama dalam computer vision. Nah, tugasnya ini dia tuh menentukan kelas yang ada pada objek tersebut. Misalnya dalam suatu gambar atau misalnya suatu suatu gambar itu terdapat beberapa objek di dalamnya, contohnya objek buah gitu kan, jadi ada beberapa banyak buah gitu. Nah, jadi di dalam suatu objek itu dia tuh mengenali, jadi ini termasuk gambar apa sih gitu. Jadi dari situ dia tuh melakukan pelatihan dan nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi dan lokalisasi. Nah, untuk ini seperti gambar di sebelah kanannya itu ada lokalisasi. Nah, lokalisasi berdasarkan objek-objek. Nah, jadi lokalisasi dari satu instant object dan outputnya ini menampilkan bounding box atau berupa apa yang namanya istilahnya di sebuah bounding box itu yang terdapat yang ada pada objek atau gambar tersebut gitu dalam satu gambar. Nah, selanjutnya ini ada multiple object. Nah, multiple object ini ada object detection, yaitu proses dalam menemukan instance dengan banyak objek dalam sebuah gambar. Nah, misalnya ini ada suatu gambar dengan kita ini misalnya mengarah kepada untuk mengetahui jenis-jenis hewan yang ada di dalam satu gambar tersebut. Nah, itu kan terdiri dari banyak objek. Nah, untuk outputnya itu juga menampilkan suatu bounding box. Nah, selanjutnya yaitu object segmentation. Nah, proses ini untuk mendeteksi suatu instance dan memberikan kategori pada objek dan label pixel. Dan outputnya ini merupakan tampilan poligon atau yang menunjukkan pada bentuk objek tersebut. Dan itu merupakan istilah dari segmentasi. Nah, ini apa saja sih aplikasi menggunakan computer vision, aplikasi yang ada dalam computer vision. Yang pertama itu ada controlling process. Nah, controlling process ini contohnya itu robot industri untuk manufaktur. Nah, robot ini merupakan robot otomatis yang dapat diprogram dan mampu bergerak pada 3 sumbu atau lebih. Nah, yang kedua itu ada contohnya detective events, itu ada deteksi berdasarkan kejadian-kejadian yang ada. Nah, itu yang pertama contohnya itu pengaplikasiannya itu ada menghitung jumlah orang yang ada di dalam suatu video. Ini bentuknya tuh video ya, karena real time gitu. Dan yang kedua itu ada penggunaan masker, deteksi penggunaan masker yang ada di dalam suatu gambar atau video. Nah, selanjutnya itu ada modeling objek atau modeling objek ini contohnya itu analisis untuk gambar-gambar medis. Misalnya analisis bagaimana sih kita mengetahui dalam suatu gambar itu apakah dia tuh terdapat penyakit atau tidak. Nah, contohnya yang pada di slide ini itu dia tuh mendeteksi tumor otak dengan cara melokalisasi suatu citra yang misalnya citra tumor yang sudah dilakukan pelatihan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada navigasi untuk kendaraan autonomous vehicle, dan yang kedua yaitu ada mobile robot. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang gambar itu gambar digital image. Nah, itu bagaimana sih komputer itu memproses suatu gambar.
Nah, untuk pengenalan tentang gambar itu, gambar atau citra digital itu merupakan suatu array atau matriks dan piksel persegi yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Nah, citra ini merupakan representasi dari bilangan nilai bilangan RGB atau grayscale dengan dimensi X dan Y. Nah, berikut ini ada contoh gambar dari suatu gambar ya. Jadi diambil sampel pikselnya, itu misalnya pikselnya ini 6 kali 6 contohnya. Nah, dari piksel yang masing-masing piksel ini memiliki nilai pada setiap elemennya, yaitu nilai dari rentang derajat keabuan tersebut. Nah, inilah yang akan diolah oleh komputer tersebut. Nah, ini ya contohnya yang dari representasi bentuk dalam bentuk matriks tadi. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara komputer itu memproses gambar atau video. Nah, yang pertama itu representasi sebuah gambar di komputer adalah jumlah nilai RGB di setiap elemen atau piksel. Ya, representasi gambar tersebut merupakan ya jumlah dari nilai elemen dari masing-masing nilai elemen RGB dari masing-masing piksel tersebut. Nah, caranya itu gambar membaca pola angka atau nilai setiap piksel pada gambar. Dan selanjutnya gambar dapat diproses dengan setiap task atau tugas yang kita butuhkan, misalnya klasifikasi, deteksi objek, atau segmentasi. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam image processing. Nah, ini garis besar yang sering digunakan oleh orang-orang untuk melakukan image processing tekniknya. Yang pertama itu nanti saya jelaskan tentang fungsi basicnya, fungsi dasar untuk dalam mengolah citra. Terus ada deteksi tepi atau edge detection dan object detection. Yang ketiga itu ekstraksi fitur atau fitur extraction. Oke, ini kita masuk ke dalam basic functionnya untuk melakukan image processing. Nah, yang pertama itu contohnya ada image enhancement. Nah, image enhancement ini merupakan operasi untuk meningkatkan kualitas gambar seperti penajaman dan peningkatan kontras. Nah, misalnya terdapat suatu gambar, kita akan mengolah suatu gambar nih. Nah, jadi ternyata di gambar tersebut kualitasnya memang kayaknya kurang, misalnya atau ngeblur atau misalnya saat pengambilan itu tersebut goyang. Nah, jadi untuk misalnya meningkatkan kualitas kita dalam mengolah gambar, maka bisa kita lakukan fungsi dasarnya itu yaitu image enhancement. Itu untuk meningkatkan kualitas gambar. Selanjutnya itu ada image restoration. Nah, image restoration ini merupakan operasi yang bertujuan untuk memperbaiki cacat pada gambar, seperti menghilangkan noise, menghilangkan blur, dan menghaluskan gambar atau smoothing. Nah, image restoration ini misalnya terdapat suatu gambar yang misalnya kayak ada bercak atau misalnya ada noise atau misalnya kurang jelas gambarnya, jadi kita bisa menggunakan teknik ini, image restoration. Selanjutnya yaitu image compression. Nah, citra dapat direpresentasikan dalam bentuk yang lebih ringkas, sehingga membutuhkan memori yang lebih sedikit. Nah, hal ini yang harus diperhatikan yaitu kompresi citra itu harus tetap memiliki kualitas citra yang terbaik. Nah, jadi misalkan kita mau mengolah suatu gambar. Nah, sedangkan gambar yang ini dimensinya atau pixel size-nya itu lumayan besar gitu. Jadi mungkin akan memungkinkan komputer untuk bekerja lebih lama atau lebih berat. Nah, jadi solusinya untuk mempersingkat waktu atau mempermudah komputer atau mesin dalam memproses gambar, maka lakukanlah image compression. Tapi image compression ini tidak akan menghilangkan informasi yang ada dalam gambar tersebut. Nah, selanjutnya itu teknik yang selanjutnya ada edge detection atau object detection, yaitu deteksi tepi dan deteksi objek. Yang pertama ini istilah dari deteksi tepi dan deteksi objek. Dan deteksi tepi ini merupakan salah satu metode pada pengolahan citra yang paling umum untuk pendeteksian diskontinuitas nilai intensitas. Deteksi tepi pada citra ini digunakan untuk mengetahui batas suatu objek atau memperjelas garis tepi untuk mempermudah dalam melakukan segmentasi. Nah, misalnya terdapat misalnya dalam kasus ini untuk autonomous vehicle, untuk penggunaan edge detection. Jadi untuk menghindari mobilnya itu keluar dari keluar dari jalur gitu. Jadi makanya itu sangat dibutuhkan deteksi tepi tersebut, deteksi tepi untuk mendeteksi batas jalan, atau misalnya itu namanya deteksi garis kalau misalnya untuk deteksi tepinya itu. Nah, selanjutnya itu ada object detection atau deteksi objek. Deteksi objek ini merupakan teknik yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menemukan objek dalam gambar atau video.
Dengan jenis identifikasi dan lokalisasi ini, deteksi objek dapat digunakan untuk menghitung objek dalam suatu citra atau video dan menentukan serta melacak lokasi akuratnya sambil memberi label secara akurat. Nah, ini contohnya untuk deteksi tepi. Ini ada beberapa algoritma atau beberapa metode yang digunakan untuk melakukan deteksi tepi. Contohnya itu ada deteksi tepi menggunakan Sobel, Prewitt, Laplace, Roberts, atau Kenny. Dari sini kalau untuk dilihat dari perbedaannya itu tergantung tergantung jenis gambar atau misalnya tergantung case yang kita lakukan gitu, misalnya tergantung studi kasusnya apa gitu. Jadi kita bisa menggunakan apapun deteksi tepinya. Yang pastinya itu merupakan kita harus mencari melakukan riset dulu deteksi tepi apa sih yang cocok digunakan untuk pada suatu gambar tersebut. Nah, gitu. Selanjutnya itu ada object detection atau deteksi objek. Dan misalnya di dalam sebuah gambar ini terdapat beberapa objek. Nah, jadi dari situ dia tuh bisa mendeteksi objek yang ada pada gambar. Yang mau saya jelaskan yang tekstur. Yang pertama itu ada ekstraksi fitur warna. Nah, warna pada citra digital dapat menjadi ciri dan membedakan objek antar citra. Distribusi warna menyatakan frekuensi kemunculan atau histogram. Nah, penggunaan histogram sebagai metode ekstraksi ciri didasarkan pada perbedaan sebaran atau distribusi piksel di masing-masing gambar. Warna dominan dapat didasarkan dengan cara segmentasi atau clustering warna. Nah, misalkan terdapat suatu gambar, sana ini terdapat gambar bunga, objek bunga ya. Jadi, misalnya ketika dia melakukan ekstraksi, jadi dia melihat warna tersebut yang sangat mencolok di dalam suatu gambar. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil atau informasi yang ada dalam gambar tersebut, maka dilakukanlah ekstraksi fitur warna. Tapi itu tadi tergantung kasus apa yang cocok untuk gambar tersebut. Nggak semuanya data gambar atau misalnya semua gambar itu bisa menggunakan ekstraksi fitur warna ini. Nah, ini contoh penerapannya. Yang pertama ada pengenalan bunga, yang kedua itu pengenalan buah, yang ketiga ada mendeteksi kematangan buah. Nah, contohnya ini, kenapa misalnya untuk menggunakan ekstraksi fitur ini tidak semua data kita gunakan. Contohnya pada data misalnya data CT scan ya. Nah, CT scan itu kan bentuknya gambarnya itu memang grayscale. Nah, maka tidak mungkin kita mengolah data tersebut menggunakan ekstraksi fitur warna. Karena apa? Karena tidak ada perbedaan yang mencolok gitu. Jadi dia mungkin bisa menggunakan untuk ekstraksi fitur yang lain. Nah, selanjutnya itu ada ekstraksi fitur bentuk. Nah, ekstraksi fitur atau ciri bentuk ini merupakan karakter dari suatu objek yang merupakan konfigurasi oleh garis dan kontur. Fitur bentuk dikategorikan bergantung pada teknik yang digunakan. Kategori tersebut adalah berdasarkan batas dan berdasarkan daerah. Ekstraksi fitur ini memiliki kaitan erat dengan deteksi tepi yang dapat memperjelas bentuk dari objek. Nah, ini kenapa saya bilang ada kaitannya dengan deteksi tepi sebelumnya, karena deteksi tepi tersebut sangat membantu suatu gambar dalam melokalisasikan suatu objek yang ada pada citra atau gambar tersebut. Nah, ini contoh-contoh dari ekstraksi fitur bentuk ini digunakan dalam kasus misalnya perbedaan bentuk daun. Perbedaan bentuk daun. Nah, selanjutnya ketiga ada ekstraksi fitur tekstur. Nah, ciri tekstur merupakan ciri penting dalam sebuah gambar yang merupakan informasi berupa susunan struktur permukaan suatu gambar. Ciri tekstur ini merepresentasikan tekstur dalam sebuah citra dengan harapan dapat memperjelas informasi yang didapatkan dari sebuah citra. Nah, contohnya yang sangat teknik yang sangat diperlukan dengan menggunakan ekstraksi fitur ini, contohnya itu data untuk mengenali iris mata seseorang. Nah, karena dalam citra iris mata yang seperti contoh yang di slide, iris mata tersebut memiliki tekstur yang memiliki tekstur gitu. Nah, kenapa
kenapa misalnya iris mata ini digunakan ekstraksi fitur tekstur ini untuk dalam melakukan pengenalan gambar tersebut, karena iris mata pada manusia ini memiliki perbedaan di setiap individunya. Jadi sangat cocok misalnya untuk kasus data tersebut sangat cocok digunakan dengan teknik ekstraksi fitur tekstur. Dan selanjutnya itu contohnya ada untuk melihat perbedaan dari daunnya, dari jenis daun, yaitu berdasarkan tulang daun. Dan selanjutnya itu ada sidik jari. Nah, seperti kita ketahui, sidik jari itu merupakan identitas atau biometrik namanya, sama kayak seperti iris mata, itu identitas dari masing-masing individu yang berbeda setiap individunya untuk pola dari sidik jari tersebut. Oke, selanjutnya dalam istilah yang paling sederhana, tekstur digunakan untuk menggambarkan kekasaran dari sesuatu. Dengan demikian, tekstur mengukur upaya untuk menangkap karakteristik intensitas fluktuasi antara kelompok piksel tetangga, di mana mata manusia ini sangat sensitif terhadap bentuk tekstur tersebut gitu. Jadi bisa dari secara kasat mata pun kita bisa membedakan dari bentuk tekstur. Namun dalam komputer kan belum tentu dia bisa menangkap tekstur tersebut, maksudnya bisa memahami tekstur dari citra tersebut. Nah, contoh dari algoritma ekstraksi fitur tekstur ini ada GLCM, Logarithm Level Confidence Matrix, ada LBP atau Local Binary Pattern, Wildcard Hard, dan lain-lain. Sebenarnya banyak teknik yang digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur tekstur. Nah, ini contohnya ya, untuk contoh retina pada mata manusia, ada penyakit retina. Nah, ini juga kita bisa dalam dunia medis kita bisa gunakan untuk melakukan pengklasifikasian jenis penyakit pada suatu gambar ini ya, misalnya gambar ini retina mata manusia. Oke, sebelumnya mungkin saya atau kecepatan menjelaskannya, atau mungkin ada yang masih bingung, atau mungkin ada yang bertanyakan, boleh? Kak mau nanya. Ya. Tadi yang image processing untuk organ yang di dalam tadi ya, tumor otak. Itu kan batas ujung dari tumor itu gitu ya. Nah, sedangkan berarti itu deteksinya tuh pakai apa? Misalnya kalau yang medis gunakan sekarang itu kan pakai X-ray gitu ya. Nah, kalau di sini pakai apa ininya sehingga dia bisa menerobos sampai ke dalam gitu? Oh, kalau misalnya sebenarnya kalau untuk contohnya kayak tadi seperti kasus tumor otak ya, itu sebenarnya citra MRI, karena kan citra MRI ini sangat bagus untuk karena sangat jelas datanya gitu. Datanya tuh teks seperti tekstur atau pola-polanya terlihat gitu. Apalagi misalnya tuh pola-pola penyakitnya gitu kan, penyakit tumor. Nah, gimana sih cara dia mengenali tumor tersebut gitu. Nah, jadi untuk dalam suatu gambar ketika misalnya kita proses menggunakan teknik yang tepat, contohnya kalau itu bisa juga kita menggunakan teknik ekstraksi fitur tekstur. Jadi dia tuh setiap otak yang memiliki seperti kelihatan ya tadi tumor tadi kan, kayak ada lingkaran putih gitu. Jadi dia tuh bisa mengenali dari machine learning ini, dia bisa mempelajari pola atau posisi seperti apa tumor tersebut gitu. Jadi dari data yang banyak kita proses. Jadi kenapa dia bisa mengenali data itu tersebut? Nah, ini datanya tumor otak nih gitu. Jadi dari proses pembelajaran tadi itu, nah machine learning ini masuk ke dalam teknik machine learning ini gitu. Jadi tentunya dengan menggunakan teknik yang tepat dalam melakukan image processing seperti itu. Oke, thank you Kak. Ya. Mungkin bisa kita lanjut ya. Oke, selanjutnya itu machine learning untuk melakukan image processing. Nah, ini contohnya. Ini mungkin ada intermezzo ya tentang machine learning. Nah, jadi dari yang saya jelaskan ini sebenarnya terkhusus tentang machine learning, bukan deep learning. Jadi machine learning ini kan merupakan metode yang digunakan metode atau algoritma tradisionalnya gitu machine learning, dan deep learning itu kan udah metode modern. Karena machine learning ini dia menggunakan metode yang setiap step itu berbeda. Contohnya untuk step segmentasi gambar itu berbeda, atau untuk step ekstraksi fiturnya itu berbeda lagi gitu. Ada algoritma tersendiri, dan untuk klasifikasinya itu ada algoritma tersendiri lagi.
Nah, kalau untuk deep learning itu kan di dalam algoritma itu sudah tergabung seluruh algoritma di situ. Untuk ekstraksi fitur dia sudah masuk ke dalam itu, ekstraksi fitur dan klasifikasi. Jadi nah itu oleh sebab itu makanya machine learning ini banyak ya, untuk khususnya image processing itu banyak algoritma yang digunakan gitu. Contohnya kita harus pandai-pandai dan harus banyak research terkait algoritma yang cocok atau teknik apa yang digunakan untuk melakukan image processing. Nah, di sini machine learning ini kan terdapat beberapa tipe pelajaran ya. Pertama itu ada supervised learning, unsupervised, dan reinforcement. Untuk machine learning pada image processing ini termasuk ke dalam supervised learning atau pembelajaran terawasi atau yang memiliki target atau kelas. Dan image processing ini termasuk ke dalam ini. Supervised learning ini kan terdapat jenis lagi tuh, klasifikasi dan prediction atau forecasting. Jadi supervised learning pada machine learning ini dia tuh pada image processing ini dia menggunakan teknik klasifikasi karena dia tuh mengenali objek-objek yang ada pada gambar tersebut atau citar tersebut. Nah, selanjutnya itu pengenalan tentang pemrosesan dari machine learning gambar hingga membuat suatu model machine learning. Nah, algoritma machine learning pada proses gambar memiliki alur khusus dalam melakukan pembelajaran dari data. Nah, yang pertama, alurnya itu merupakan suatu gambar atau suatu data, itu akuisisi gambar tersebut, kemudian melakukan teknik segmentasi suatu objek yang akan diolah gitu. Yang selanjutnya yaitu fitur analisis atau melakukan ekstraksi fitur dan dengan menggunakan teknik yang tepat untuk gambar tersebut. Dan selanjutnya melakukan klasifikasi untuk mendapatkan kesimpulan yang ada pada tergantung kebutuhan kita, tergantung case yang kita gunakan. Nah, selanjutnya apa sih yang dibutuhkan dalam machine learning ini untuk image processing? Nah, yang pertama, algoritma machine learning ini membutuhkan sebuah data yang sangat besar dan data yang banyak, gitu, yang berkualitas tinggi untuk mempelajari dan memprediksi hasil yang sangat akurat. Nah, misalnya nih kita ingin membuat algoritma yang akan memprediksi apakah gambar yang diberikan itu merupakan objek anjing atau kucing. Nah, untuk itu kita perlu mengumpulkan banyak gambar objek-objek tersebut ya, dalam beberapa kelasnya itu terdapat misalnya beberapa gambar gitu untuk dapat mengenali objek tersebut. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah pre-processing itu yang pertama itu mengubah semua gambar menjadi format yang sama. Contohnya kalau format JPG atau PNG itu harus sama semuanya gitu, harus seragam ekstensinya, formatnya. Nah, yang kedua itu memotong area yang tidak perlu pada gambar. Itu bebas ya, kalau untuk memotong area yang tidak perlu itu mungkin ada tekniknya juga, misalnya secara pakai algoritma juga, atau mungkin tekniknya manual gitu, pemotongan sendiri, atau segmentasi sendiri. Nah, selanjutnya itu mengubah menjadi angka untuk dipelajari oleh algoritma, yaitu berbentuk array, 2 dimensi. Dan selanjutnya komputer melihat gambar input sebagai array pixel dan tergantung pada resolusi dari gambar tersebut. Misalnya terdapat suatu gambar dengan dimensi 150 kali 150. Nah, di situ representasi dari matriks tersebut juga sama dengan gambar yang sebelumnya, gambar mentahnya gitu. Yaitu dengan dimensi baris 150 dan kolom 150. Nah, ini contoh sederhana dari alur proses mengklasifikasian dari membentuk suatu model klasifikasi. Nah, jadi misalnya contohnya ada sebuah data, misalnya data orang-orang yang terkena, data paru-paru manusia yang terkena COVID gitu. Jadi kan ada dia tuh paru-paru, dari gambar paru-paru tersebut, maka dibagi nih datanya, misalnya data training dan data testing. Nah, jadi dari masing-masing data ini, dari data tersebut kita olah gitu, kita melakukan preprocessing image. Dan preprocessing ini tadi mungkin ada lokalisasi objek atau mungkin deteksi tepi atau mungkin lain-lainnya. Nah, selanjutnya setelah melakukan preprocessing data, masuk ke dalam tahapan fitur extraction atau ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini
Kak, ke-mute. Oh iya, oke. Kasih. Oke, selanjutnya itu fitur extraction. Fitur extraction ini mungkin tergantung dari kasus yang digunakan ya. Misalnya, kalau kita misalnya ingin ada kasus terdapat pengenalan suatu penyakit, itu kita bisa menggunakan lokalisasi objek atau ekstraksi fitur untuk pengenalan polanya. Nah, misalnya untuk contohnya seperti tadi, untuk kematangan buah itu kita kan melihat dari warnanya ya, warnanya. Nah, jadi kita bisa menggunakan ekstraksi fitur warna. Nah, selanjutnya dan lain-lain ya untuk kasus yang lainnya gitu. Dan selanjutnya itu masuk ke dalam buat suatu modelan machine learning, klasifikasi machine learning dan mendapatkan hasil prediksinya. Nah, ini contoh kasus sederhana yang pernah saya lakukan, itu pemodelan klasifikasi citra MRI dalam mengidentifikasi tumor otak. Itu menggunakan algoritma random forest. Nah, sederhananya dalam kasus ini itu terdapat suatu dataset MRI tumor otak, itu dilakukan prosesingnya itu menggunakan ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur saya gunakan ini merupakan ekstraksi fitur tekstur. Karena dataset dari MRI tumor otak ini dia kan mengenali pola dari ciri atau tekstur yang ada pada gambar tersebut. Nah, yang algoritma yang saya gunakan itu merupakan algoritma LBP dan ini contohnya ya, contoh dari hasil LBP tersebut. Dan selanjutnya saya gunakan dari gambar hasil LBP tadi saya gunakan algoritma GLCM untuk mendapatkan informasi berupa data gambar tersebut saya representasikan ke dalam bentuk number atau numerical. Dan tentunya dengan fitur-fitur yang ada pada GLCM tersebut. Nah, selanjutnya itu data tersebut itu saya lakukan train test split. Jadi saya bagi data trainnya dan data testingnya itu untuk mengetahui performa dari model tersebut untuk membagi datanya. Selanjutnya setelah melakukan pembagian data, selanjutnya saya gunakan saya membangun suatu model yaitu klasifikasi menggunakan random forest dan hasil yang didapatkan itu berupa performa dari model tersebut. Karena tujuan saya ini sebenarnya untuk melihat performa model atau performa algoritma random forest ketika saya menggunakan data ini dan menggunakan algoritma ekstraksi fitur tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin saya di sini akan sebelum masuk ke dalam, mungkin ada yang mau ditanyakan. Gimana teman? Sampelnya, punten. Boleh nanya ini berapa besar sampel pada saat masukin ini tumor ini? Datanya ya? Ya. Banyak datanya. Kalau untuk datanya itu saya menggunakan 2 kelas, jumlah data seluruhnya itu 860 data. Oh. 2 kelas. Ya. Wah, apa? Boleh izin bertanya? Boleh Mas, silakan. Kalau misalkan kita ngolah data gambar nih Kak, terus ternyata gambarnya itu jadi noise, jadi kan akurasinya kecil tuh. Terus kalau misalkan background-nya kita hapus jadi datanya PNG gitu, kira-kira boleh nggak sih? Boleh. Lebih bagus sebenarnya kayak gitu, karena dia bisa mengenali datanya itu lebih tepat gitu. Jadi nanti kan dapat hasil yang lebih baik. Misalnya kalau gambar datanya bagus, pasti kan otomatis hasilnya pasti bagus gitu. Oke Kak, sama mau nanya satu lagi, berarti kalau OpenCV itu dia lebih ke pengenalan fitur-fitur gitu, tapi kalau yang pakai machine learning berarti dia diolah pakai algoritma machine learning gitu. Nah, iya benar. Oke, terima kasih Kak. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, atau kita lanjut aja ya ke implementasi dari kasus tadi, penjelasan codingannya.
Kak, izin bertanya, untuk yang feature extraction sendiri itu berarti tergantung case-nya Kak ya? Iya benar, tergantung case-nya Mas. Nggak semuanya dipakai gitu? Nggak semua dipakai. Tergantung kita pandai melihat datanya dan melihat kasusnya seperti apa gitu. Jadi nggak semua teknik yang kita gunakan gitu. Ada lagi mungkin teman-teman? Itu ada Kak di chat. Oh di chat. Oh, iya. Berdasarkan klasifikasi pada image pasti dapat memprediksi bentuk suatu objek, misalnya bentuk calon tumor ganas. Oh, gini, kalau misalnya ini ya ada yang bertanya, walau image processing bekerja secara klasifikasi, apakah dengan image processing dapat memprediksi bentuk suatu objek, misalnya bentuk calon tumor ganas? Bisa. Namanya sebenarnya istilahnya sebenarnya prediksi ya, prediksi. Cuman untuk dalam melakukan pembelajaran itu tetap menggunakan klasifikasi. Karena dia tuh kan untuk mengenali suatu pola, suatu gambar, itu pasti dia menggunakan pelatihan dari dataset itu, pelatihan dari dataset. Jadi itu bisa untuk misalnya kita setelah datanya tersebut kita pelajari, kita latih, maka kita misalnya contoh kita upload atau misalnya kita masukkan suatu gambar, nanti dia bisa mengenali ini tumornya tumor ganas atau tumor apa gitu kan, bisa juga. Seperti itu, Raya Nasution. Oke, mungkin ada lagi untuk kita lanjut ya. Oke, lanjut ya. Ini ya contoh yang tadi ya, contoh case yang saya jelaskan tadi itu bentuk pemodelan klasifikasi citra MRI otak untuk mengidentifikasi tumor menggunakan algoritma random forest. Yang pertama tentunya kita harus mengimport library yang kita butuhkan untuk pengolahan suatu model ini. Yang pertama itu library yang sangat sering digunakan atau selalu digunakan untuk mengolah suatu citra atau suatu gambar itu tentunya library OpenCV namanya. Nah, di sini terlihat ini import CV2. Nah, ini untuk memanggil library OpenCV. Dan selanjutnya itu ada juga namanya scikit image. Scikit image itu suatu library juga untuk yang digunakan untuk pengolahan library untuk ekstraksi fitur yang digunakan untuk pengolahan gambar. Oke, selanjutnya ini ya ada library untuk library scikit-learn. Scikit-learn itu merupakan library untuk algoritma dalam machine learning. Nah, itu ada Pandas juga, tentunya ada NumPy, ada Matplotlib. Oke, selanjutnya ini contoh dari sebenarnya kalau untuk codingan tuh banyak di internet ya, cuman kita modifikasi aja gitu. Modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini misalkan ada ini merupakan suatu algoritma digunakan untuk ekstraksi fitur. Nah, ini merupakan algoritma untuk ekstraksi fitur local binary pattern. Nah, dari dataset tadi kita panggil foldernya gitu, dan kita lakukan pengolahan menggunakan algoritma LBP. Nah, ini merupakan fungsi untuk LBP, dan selanjutnya itu, nah ini kita melihat, yang seperti yang sebelumnya tadi, sebelum kita melakukan pengolahan citra itu terlebih dahulu ekstensinya itu harus sama gitu. Misalnya sama JPG semua, PNG atau PNG semua, seperti itu. Dan selanjutnya ini data yang jumlah data yang saya gunakan dalam project ini itu ada untuk gambar atau citra tumor otak yang tumor otak yang positif gitu. Itu terdapat 555 data. Dan yang tidak memiliki tumor otak itu sebanyak 335 data. Dengan total keseluruhannya itu sebanyak 890 data citra MRI. Selanjutnya, nah ini merupakan proses yang digunakan untuk ini menggunakan OpenCV ya, library OpenCV itu untuk mengolah convert gambar. Selanjutnya, nah ini
Ini setelah dilakukan pengolahan tadi ya dengan menggunakan fungsi LBP tadi. Nah, selanjutnya itu setelah melakukan pengolahan maka disimpan dalam suatu folder dengan masing-masing, yaitu label yang dengan otak yang citra tumor otak yang memiliki tumor dan citra yang tidak memiliki tumor. Dan kita simpan datanya itu dalam bentuk LBP. Nah, ini yang contoh hasil dari ekstraksi fitur menggunakan LBP, local binary pattern. Ya, terlihat ya, misalnya ini teksturnya sangat jelas daripada ini contohnya gambar ya. Nah, ini dari hasil tumor otak, MRI tumor otak itu diproses menggunakan LBP dan inilah hasilnya dari ekstraksi fitur tersebut. Nah, terlihat jelas tekstur yang nampak gitu, yang hasilnya yang telah diproses itu lebih jelas gitu. Maka kalau misalnya ciri suatu gambar atau tekstur itu terlihat jelas dalam suatu gambar yang telah diolah, maka untuk mengenali gambar tersebut, mesin tersebut atau komputer tersebut akan lebih mudah untuk mengenali gambarnya. Nah, selanjutnya setelah data di-convert ya ke dalam diolah dalam LBP, maka selanjutnya lakukan level coherence matrix, itu ekstraksi fitur selanjutnya. Sebenarnya untuk membangun model ini, untuk algoritmanya ini saya gunakan 2 algoritma ekstraksi fitur tekstur. Karena ini tentunya riset saya karena untuk melihat seberapa bagus performa ketika saya menggabungkan 2 algoritma ini gitu. Jadi makanya saya menggunakan 2 algoritma ekstraksi fitur. Nah, untuk algoritma Gray level coherence matrix ini output dari datanya itu berbentuk data tabular. Karena dia itu mengolah data gambar menjadi bentuk data numerikal dengan nilai-nilai fiturnya. Jadi ini fungsinya digunakan dalam Gray level coherence matrix. Ini ada 4 fitur yang saya gunakan, yaitu contrast, correlation, ISM, dan homogeneity. Nah, fitur ini akan digunakan untuk pengolahan di model machine learning. Dan ini nanti akan menjadi variabelnya. Nanti hasil dan kemudian disimpan dalam bentuk data frame. Dan nanti hasilnya itu setelah lakukan pemrosesan menggunakan GLCM, hasilnya akan seperti ini. Nah, bentuk data tabular dari representasi dari gambar tersebut bentuk numerikal beserta dengan labelnya atau targetnya atau kelasnya. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam tahapan klasifikasi dengan menggunakan random forest. Nah, selanjutnya itu dari data tersebut itu dibentuk ke dalam bentuk data frame. Kemudian ini pembagian datanya itu saya coba itu menggunakan data testingnya itu sebanyak 30%. Dan data training itu sebanyak 70%. Nah, dari persebaran data yang dari 890 data tersebut, maka didapatkan jumlah data training itu sebanyak 623 data, dan jumlah data testing itu sebanyak 267 data. Nah, kemudian masuk ke dalam pemodelan machine learning-nya, ya, pemodelan random forest. Nah, ini kita gunakan aja modul atau library yang tersedia di library Python yang tersedia tuh. Ini nama library itu random forest classifier, nama pemodelan, nama algoritmanya. Nah, ini saya gunakan ini parameternya yang ada pada random forest. Nah, nanti akan mendapatkan hasil performa dari model tersebut gitu. Mungkin berupa akurasi, presisi, recall, atau mungkin dan lain-lain, dan sebenarnya banyak untuk mengetahui performa model tersebut dalam suatu model. Nah, ini merupakan representasi atau visualisasi dari hasil pemodelan tersebut dalam bentuk pohon, karena namanya kan random forest tuh. Mungkin kalau untuk penjelasan tentang itu mungkin bisa mungkin bisa di kelas lain atau apa gitu, karena lumayan kompleks kalau untuk menjelaskan tentang random forest ini. Ini saya akan menjelaskan secara garis besarnya aja gitu. Jadi random forest ini merupakan sekumpulan decision tree yang terbentuk dalam suatu algoritma gitu. Jadi
Jadi karena namanya random forest, jadi itu forest ya, hutan. Dalam hutan itu kan terdapat banyak pohon gitu. Nah, yang representasi dari algoritma ini, pohonnya itu merupakan algoritma mungkin decision tree gitu. Decision tree. Jadi ada banyak pohon ya. Ini cuma satu pohon ini yang direpresentasikan, dan ini contohnya untuk random forest. Nah, misalkan ini yang kita gunakan itu mungkin misalnya ada 4 pohon, misalnya kita kita inisialisasikan itu mungkin 4 pohon contohnya dalam suatu random forest. Nah, jadi ini yang dinamakan random forest itu terdapat beberapa pohon. Nah, yang estimator 0 ini merupakan pohon ini pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, dan pohon keempat. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita mengetahui ini conclusion matrix ya, untuk melihat performa modelnya dalam. Nah, oke. Ini hasil yang didapatkan dari pemodelan tersebut. Maka didapatkan hasil ya true positif itu sebanyak 193 data, false negatif 17, false positif 16, dan true negatif 81. Nah, ini mungkin sekilas tentang penjelasan tentang yang studi kasus tadi gitu, bagaimana cara machine learning ini, bagaimana cara mengimplementasikan image processing ke dalam machine learning gitu. Jadi yang pertama itu datanya itu kan data gambar tersebut kan kita olah menggunakan teknik-teknik dalam image processing. Nah, selanjutnya dari data yang telah diolah mungkin ekstraksi fitur atau mungkin melakukan object detection atau mungkin line detection gitu. Selanjutnya kita akan mendapatkan suatu fitur yang dari pengolahan tersebut. Nah, fitur yang kita dapatkan itu selanjutnya kita gunakan untuk dalam pengolahan di machine learning. Nah, machine learning ini mungkin kita banyak ya, banyak algoritma machine learning itu. Misalnya tergantung apa yang mau kita gunakan gitu algoritmanya. Oke, selanjutnya ini ada yang kedua, ada ini khusus untuk pengolahan citranya, pengolahan gambar ya, gambar digital. Nah, ini yang pastinya library yang digunakan itu pasti OpenCV untuk pengolahannya. Ini contohnya untuk misalnya terdapat suatu gambar mata gitu. Jadi ini sebenarnya ini tujuannya untuk mengenali citra dari iris mata pada manusia, iris mata yang ini. Nah, kemudian kita akuisisi citranya. Selanjutnya itu, nah ini yang pertama itu ada Kenny Edge Detection. Nah, yang seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya itu ada kan deteksi tepi. Dan salah satu algoritmanya itu atau metodenya itu merupakan namanya Kenny Edge Detection. Nah, jadi ini setelah dilakukan pemrosesan yang menggunakan library OpenCV, nih ada nih nama fungsinya Kenny ya, nama fungsinya Kenny dengan parameter yang kita gunakan itu tergantung sesuai kebutuhan parameternya. Nah, selanjutnya ini hasilnya ya, hasil yang didapatkan itu seperti ini. Karena dia tuh melihat kontras dari citra tersebut gitu. Kontras dari citra misalnya antar garis itu kan pasti kontrasnya lebih tinggi ya, kontrasnya itu lebih tinggi gitu nilainya. Nah, jadi ini terlihatlah hasilnya seperti ini gitu. Maka dia kan terlihat tuh lingkarannya ya, bagian iris matanya itu ya, lingkar itu udah mulai terlihat. Nah, selanjutnya ini ada contoh algoritma yang digunakan untuk lokalisasi objek atau deteksi objek. Contohnya itu Hawk transform. Nah, Hawk transform ini merupakan Hawk transform kalau untuk pada data citra ini iris mata, karena kita mendeteksi iris mata, maka itu gunakan Hawk transform circle ya, lingkaran, Hawk transform lingkaran. Nah, nanti setelah kita menggabungkan, kita menggunakan hasil dari data Kenny tadi, ya, ini ya variabelnya kita gunakan ya, yang data Kenny tadi, ini menggunakan fungsi Hawk circles dengan parameternya, dan menghasilkan seperti ini. Jadi dia tuh bisa mengenali iris mata tuh, karena kita kan tujuannya untuk mengenali iris mata ya, karena makanya kita ambil khusus untuk iris mata. Nah, ini merupakan hasil yang telah kita lokalisasi ya, kita cropping datanya, dan ini bisa kita olah untuk misalnya contohnya masuk ke dalam mungkin deep learning atau mungkin masuk ke dalam machine learning. Machine learning ya. Kalau untuk deep learning itu kan udah masuk ke dalam algoritma atau teknik itu udah
udah termasuk ke dalam algoritma deep learning tersebut. Kalau untuk machine learning, nah ini dia tekniknya. Gitu. Jadi misalnya setelah datanya itu udah bagus, data cerita sudah bagus, terlihat bagus, maka selanjutnya gunakan data tersebut untuk dilakukan pemrosesan pada machine learning. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin ini dulu yang saya jelaskan. Mungkin saya bisa kembalikan ke moderator atau mungkin ada yang teman-teman yang mau bertanya. Ya, makasih ya Kak Fitri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderatornya, Kak Fitri. Oke, baik Kak. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nah, udah paham semua nih, udah paham semua kayaknya nih Kak. Iya, atau mungkin bingung kan? Ellen ingin bertanya, untuk Ya. sumber data dari gambarnya itu kan kayaknya banyak banget ya, tadi Mbaknya bilang 800. Nah, itu didapatkannya itu apakah bekerja sama dengan rumah sakit atau mungkin ada open space yang menyediakan data-data berbasis gambar gitu. Makasih. Iya, makasih ya pertanyaannya. Jadi kalau untuk source-nya dataset untuk gambar itu sebenarnya banyak. Kalau untuk misalnya kalau mau dari rumah sakit boleh kerjasama instansi rumah sakit ya gitu boleh. Terus bisa juga dapat data dari situs resmi gitu, mungkin situs pemerintah atau mungkin situs istilahnya situs-situs rumah sakit. Ada juga yang menyediakan dataset yang tersebut gitu. Ya, ada yang open source, ada juga yang berbayar gitu, tergantung yang menyediakan datasetnya gitu. Oke Kak, terima kasih. Iya. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Masih waktu. Boleh diaktifkan fitur mic-nya jika ingin bertanya langsung aja Kak. Gak apa-apa. Oh, ini ada yang bertanya di chat ya. Kak, itu kan pakai scikit-learn dan bahasa Python. Oh, dalam KDDD. Nggak bisa open mic ya? Untuk adik Dede maksud pertanyaannya itu oke. Kak itu kan pakai Scikit-learn dan bahasa Python, di mana kalau masalah speed setahu saya Python lebih lambat dan dalam autonomous developer itu kan harus prosesnya cepat. Apa ya? Coba saya pakai bahasa apa ya Kak? Kalau oke ya, jadi gini, kalau untuk pengaplikasian tersebut ya, saya sebenarnya belum terlalu mendalami istilahnya, belum sampai memahami sampai untuk pengaplikasian itu menggunakan bahasa apa ya, saya juga kurang tahu gitu. Cuman mungkin ya, ini mungkin gitu. Mungkin ada yang bisa teman-teman mungkin ada yang tahu gitu. Kalau untuk pengaplikasian ini mungkin saya kurang tahu gitu. Mungkin tergantung industrinya ya yang menciptakan suatu alat seperti itu gitu. Oh, training Python Transmake pakai C++ sih. Oh, makasih ya Mas Sangsakawira. Oh, mungkin itu jawabannya itu ya yang dari Mas Sangsakawira itu trainingnya menggunakan Python gitu. Dan inference-nya itu pakai C++ atau bahasa C gitu. Atau mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya, teman-teman yang mau bertanya, silakan. Langsung dulu. Gak apa-apa. Kalau malu mungkin ada fitur raise hand, boleh. Oh, nih, di chat. Nanti Google Colab-nya di-share atau enggak? Oh, boleh. Nanti di-share ya. Oh, iya, lihat di GitHub saya aja di GitHub.
Nanti diinfokan lebih lanjut ya mengenai hal itu, teman-teman. Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Nih, Kak, dari Filza nih, Kak. Pengolahan machine learning menggunakan parameter modelnya itu try error atau Kak punya best practice nggak? Pengolahan machine learning, image processing, penggunaan parameternya modelnya itu try error. Oh, kalau untuk parameter itu sebenarnya try error ya, karena mungkin setiap data itu mungkin ada yang berbeda gitu mungkin dari segi pengambilan atau segi mungkin kualitas gambarnya gitu. Jadi kalau untuk parameter itu mungkin kalau untuk saya pribadi itu try dan error gitu. Coba-coba. Seperti itu. Gimana Kak Filza, apakah terjawab? Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Silahkan. Saya mau bertanya, Mbak, itu yang tadi forest apa tadi tuh random forest ya? Nah itu kan tadi ada simulasi yang empat pohon ya, 4 pohon itu berdasarkan hipotesis kita gitu, sehingga kita mengklasifikasikannya menjadi 4 atau apa ya, berdasarkan apa maksudnya gitu? Oh, yang 4 pohon tadi ya? Heeh. Ya, makasih ya pertanyaannya. Jadi kalau untuk algoritma random forest ini, itu kan karena dia tuh pertama kita menginisialisasikan jumlah pohon gitu. Jadi bebas jumlah pohonnya ya gitu. Mungkin itu lagi-lagi mungkin menggunakan try and error itu kita coba-coba gitu. Jadi seberapa performanya seberapa bagus gitu. Misalnya kita menggunakan 100 pohon kah atau misalnya 50 pohon kah gitu. Itu sebenarnya bebas, nggak ada batasan gitu. Tapi berdasarkan referensi atau jurnal yang saya baca, itu semakin banyak pohon yang kita inisialisasikan itu semakin performa komputasi itu semakin komputasinya semakin lama gitu, semakin lama. Iya. Ya, kasih. Ya. Saya izin tanya, kalau andaikan mau prediksi ini misalnya suhu derajat manusia kan kalau di MACD itu kan ada ya, kita nggak perlu dicetek, cuma kita muncul di kamera. Nah itu feature extraction-nya pakai apa, Kak? Itu kalau untuk suhu ya. Kalau suhu itu sepertinya memakai ini ekstraksi fitur warna karena dia tuh kan pakai sensor ya, itu jatuhnya tuh ke IoT nanti kan. Pakai sensor itu berdasarkan sensor suhu. Nanti jadi dari suhu tersebut mungkin kan itu ada di suhu tersebut dari sensor itu ada namanya dia tuh direpresentasikan sebagai bentuknya tuh warna gitu kalau suhu ya. Misalnya kalau untuk panas dia warnanya apa, untuk misalnya dingin warnanya apa, seperti itu. Jadi dari situ kita mengolahnya menggunakan ekstraksi fitur warna gitu. Itu menurut asumsi saya. Gitu. Kalau yang tadi Kak, yang garis-garis itu feature extraction-nya contohnya apa? Garis-garis? Tadi yang apa? Batasan. Tadi apa itu yang di PPT? Garis tepi. Ya itu. Oh, garis tepi ya. Implementasinya ya. Kalau garis tepi itu contohnya ini. Tadi ya contohnya autonomous vehicle. Tuh misalnya untuk menghindari mobil tersebut misalnya mengarah ke keluar jalur gitu, keluar jalan gitu kan. Jadi dari jalan itu kan nanti kan menggunakan deep learning ya, pasti menggunakan deep learning karena dia tuh secara real time gitu kan, menggunakan kamera pasti autonomous vehicle itu. Jadi dia tuh mendeteksi garis dari batas jalan itu, batas jalan kanan dan kiri gitu. Jadi dia menggunakan deteksi tepinya gitu. Kalau untuk contoh aplikasinya seperti itu. Bagaimana, Mas? Ya, jawab. Sebenarnya agak repot sih image processing dia. Ya, benar Mas, soalnya harus banyak baca, banyak riset gitu. Jadi kalau misalnya teknik kita ngelihat teknik yang cocok gitu untuk data tersebut, untuk gambar tersebut atau video tersebut gitu. Seperti itu.
Kak, kalau itu yang tilang, tilang yang di perempatan itu ya, dia kan pakai kamera gitu kan. Nah itu ngambilnya yang mana? Karena kita kan gerak tuh. Benar-benar. Tapi kalau kita pegang handphone, berarti itu gambarnya itu gimana itu mekanismenya? Karena kan Hilang. kita kalau lagi nyetir kan bergerak gitu kan. Benar-benar. Itu kan berarti foto yang diambil gitu. Nah ini apakah bagaimana dia mengambil gambar terbaiknya gitu? Kalau untuk kasus tilang ya, Heeh. kasus Kan tilang, pakai kamera image benar. processing ya. Kalau untuk kasus penilangan itu kan berarti identitasnya itu di plat nomor ya, identitasnya kan. Jadi kalau misalnya ketika kalau untuk kasus itu tuh pakai deep learning gitu. Jadi ada namanya, kalau yang saya pernah lihat, saya pernah baca itu nama algoritmanya itu namanya YOLO, you only look once. Nama algoritmanya nih ya. Jadi dia itu karena real time, karena kan terus-menerus tuh video ya. Misalnya kita istilah kayak ngerekam di jalan, keadaan di jalan tuh kan. Terus-menerus real time itu. Jadi kita gunakan algoritma itu tuh, jadi dia tuh bisa menangkap secara real time keadaan yang ada di yang dilihat dari kamera tersebut gitu. Contohnya kayak penilangan itu kan, misalnya dapat nih ada pelanggaran nih misalnya kan untuk motor ini misalnya, atau misalnya untuk kendaraan ini gitu. Nah, jadi kan ditangkap itu misalnya yang diambil tuh plat nomornya gitu kan. Mungkin sekarang sistemnya itu penilangannya itu kayak penilangan online ya gitu. Mungkin dari identitasnya itu kan dari plat nomor tersebut gitu. Seperti itu. Ya. Thank you. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih ada waktu kurang lebih 8 menit untuk bertanya? Mungkin di kolom chat ada yang bertanya nih, Kak. Kak, image processing ini pengaplikasian di industri selain autonomous driving itu apa aja ya, Kak? Kalau untuk di industri ya, tadi udah dijelaskan kan sebelumnya di slide, itu contohnya itu kayak ada robot industri manufaktur. Jadi robotnya ini kan dia tuh diprogram, dia tuh untuk kebutuhan di industri gitu. Misalnya untuk pembuatan produk gitu. Jadi digunakan robot tersebut gitu. Nah, itu dia juga menggunakan computer vision. Itu salah satunya. Terus apa lagi di industri ya? Karena banyak sih, salah satunya itu tadi untuk penggunaan robot gitu, atau contohnya kayak robot pramusaji. Nah, itu juga kan menggunakan computer vision, itu salah satunya gitu. Kalau untuk di restoran, jadi pelayan berbentuk robot gitu, robot pramusaji. Itu salah satunya contohnya. Terus kalau untuk industri kayaknya banyak sih lagi gitu, itu salah satu contohnya seperti itu. Oke, bagaimana Kak Hafiz Akbar, apakah sudah terjawab? Oke. Gimana, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo yang lagi bingung atau mau ada yang ditanya, silakan ditanya lagi, mumpung masih ada kesempatan. Jarang-jarang loh Kak Zuriat mau ngisi materi. Nah, terakhir mungkin ini Pak Emroyan. Apakah AI bisa meningkatkan kemampuan sendiri? Bisa, tentunya. Tadi ya contohnya kalau sifat dari suatu mesin, suatu AI ini ya kan menggunakan tadi algoritma tadi, dan menggunakan dia tuh pembelajaran dari data yang digunakan gitu. Jadi melakukan pembelajaran terus-menerus, sama seperti manusia. Dia kan kalau manusia kan kita melakukan pembelajaran terus-menerus, pasti dia akan meningkatkan kemampuan otaknya gitu. Nah, sama seperti mesin gitu. Mesin tersebut namanya machine learning ini kan karena pembelajaran mesin ya, namanya pembelajaran mesin learning ini. Salah satu penerapannya itu di AI gitu. Jadi dia tuh bisa meningkatkan kemampuannya sendiri berdasarkan pelatihan yang dilakukan terus gitu. Seperti itu.
Raya Nasution. Jika biasa terjadi peningkatan batas lokal teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Kak, bisa sebenarnya Kak, jika bisa terjadi peningkatan kemampuan tanpa batas, apakah hal tersebut menjadi keuntungan atau ancaman? Itu tergantung perspektif kita juga gitu membacanya. Mungkin kalau untuk teknologi ya, teknologi itu kan kalau misalnya semakin canggih teknologi itu kan semakin membantu manusia. Kalau untuk ancaman mungkin ancaman itu contohnya mungkin ya kalau untuk di industri misalnya kalau semakin banyak penggunaan robot maka semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dibutuhkan. Mungkin itu menjadi salah satu ancamannya gitu bagi orang-orang yang membutuhkan kerja di industri gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin gimana Kak? Dicukupkan aja kali ya? Boleh. Mendekati. Oke, terima kasih Kak Zuriatul Fatni atas Ya, waktu. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, aku lanjut mau singgung tentang bootcamp sebentar mungkin ya. Kak Filza, tolong di-share screen. Oke. Nah, ini jadi teman-teman, aku mau bicara tentang bootcamp kita. Tadi kan aku udah jelasin ya beberapa kali keunikan dari data Bangalore ini. Yang pertama adalah Kan ibu curang. gimana? Ada yang bocor ya suaranya? Oke, sorry aku ulang ya teman-teman. Jadi aku mau menyebutkan kembali nih keunikan data dari data Bangalore ini. Sorry. Yang pertama, kami menggunakan kurikulum industri data scientist India, di mana platform yang lain hanya menggunakan kurikulum standar industri biasa. Yang kedua, kita menyediakan video course dan terdapat kesimpulan atau summary per materi. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek lagi ngerangkum karena rangkumannya udah ada dari materi masing-masing. Yang ketiga ada perpustakaan data, di mana teman-teman bisa baca tuh referensi data science dari berbagai negara. Yang keempat, kita juga ada grup diskusi problem data. Yang kelima, kita mengadakan mentorship yang kita laksanakan tiap weekend, 1 minggu sekali via Zoom untuk mengasah ketajaman pemahaman teman-teman akan materi yang disampaikan via video. Yang keenam, kami juga akan mencarikan project dan job setelah teman-teman lulus dari bootcamp kami. Yang tujuh, harga kami termurah dari seluruh platform dengan kualitas harga platform 10 jutaan. Nah, teman-teman, mengenai bootcamp-nya, boleh nih teman-teman compare sama platform lain. Kalau kami ini kan paketnya full stack ya, di mana teman-teman dapat semua data scientist secara all-in-one di satu bootcamp kami. Dan tentunya harga kami adalah harga yang termurah di kelasnya. Dan nggak murahan pastinya. Karena lecture-nya tadi ada Kak Wira, Kak Fari, Kak Zuriata, dan masih banyak lagi yang ngejelasinnya asik dan detail banget, sehingga dijamin kita semua bisa lebih paham. Mereka semua ahli data dan pengajar yang punya sertifikat lecture programming. Dan ada informasi yang penting juga, kita ada diskon up to 75% untuk teman-teman yang mendaftar sebelum harganya rilis. Dan untuk sistem bootcamp-nya nanti akan kita launching setelah harganya rilis, jadi pantengin terus Instagram kita ya. Oke. Sebelumnya, teman-teman jangan leave dulu, kita mau ada sesi dokumentasi. Untuk teman-teman semua, harap on cam dulu sebentar ya. Ya teman-teman di on cam dulu ya. Oke. Saya langsung ya, Kak. Kak tolong dokumentasin Kak Filza.
Hitung ya, 1, 2, 3. Gimana Kak, udah? Sebentar ya teman-teman. Oke. Oke. Udah dokumentasinya. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengikuti webinar kita dari kemarin pagi sampai sore hari ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Kak Zuria, Kak Wira, Kak Fari, semua udah mengisi materi kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus pantengin Instagram kita @data_bangalor karena di situ bakalan ada informasi-informasi menarik lainnya dan mungkin next kita bakalan ngadain webinar lagi, so pantengin terus Instagram kita ya. Dan juga jangan lupa isi link feedback yang ada di grup. Mungkin udah dikirim ke sini, mungkin sebentar ya. Nanti link feedbacknya aku kirim di grup webinar ya teman-teman, jangan lupa diisi karena itu akan menentukan sertifikat yang kalian terima. So, terima kasih semuanya udah hadir. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.